Dengan kemunculan Xiao Xuan, nyawa Suedao terselamatkan dari tangan dua Dao Sheng. Hal ini juga menyebabkan dua Dao Sheng mengungkapkan ekspresi kengerian di wajah mereka. Xiao Xuan mengangkat kepalanya dengan tatapan tajam dan berkata, "Klan Hun garis keturunan yang penuh kebencian." Hun Ya langsung ketakutan saat melihat Xiao Xuan tiba-tiba muncul. Meskipun tidak mengenalnya, dia masih samar-samar merasakan aura kematian. Hun Diao segera menekan rasa ketakutannya dan berkata, "Xiao Xuan mungkin sangat kuat, tapi dia ditekan oleh makam surgawi. Tidak mungkin baginya untuk meninggalkan pemakaman kapanpun dia mau. Dia hanya bisa meninggalkannya setiap 10 tahun sekali." Dengan kata lain, Xiao Xuan di depan bukanlah dirinya yang sebenarnya. Teman Hun Diao menambahkan, "Kamu memang memiliki penglihatan yang bagus," ucap Xiao Xuan sembari tersenyum. "Namun kalian berdua telah melebih-lebihkan diri sendiri. Dua Dao Sheng bintang 2 bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara denganku." Xiao Xuan mengepalkan tangannya ke depan Hun Diao dan temannya sembari berkata, "Hancurkan." Segera retakan ruang runtuh dan bumi berguncang ketika tangan raksasa hitam terbentuk dan melesat ke arah Hun Diao dan temannya. Sementara kelompok Xiaoyan tercengang melihat adegan ini, keributan besar juga dirasakan oleh beberapa tubuh energi yang kuat di makam surgawi. Namun ekspresi mereka ketakutan merasakan aura familiar ini. Mereka segera menyembunyikan aura mereka sekecil mungkin dan bersembunyi di bawah tanah. Menghadapi telapak tangan yang begitu menakutkan ini, Hun Diao dan temannya tidak mungkin memblokirnya. Jadi mereka berbalik dan melarikan diri dengan wajah pucat sembari membawa Hun Ya dan Hun Li. Namun kecepatan mereka tidak memungkinkan untuk melarikan diri dengan mulus. Tangan raksasa melesat dan membawa angin menakutkan berhembus, menghancurkan ruang kosong saat dilewati. Hun Diao dan temannya baru saja melakukan pelarian 1000 kaki ketika angin menakutkan menghantam tubuh mereka sampai bergetar hebat. Di bawah tekanan ini, mereka langsung menggunakan sisa kekuatan untuk membuang jauh Hun Ya dan Hun Li sebelum mereka diledakkan menjadi ketidakadaan. Xiao Xuan melirik ke arah Hun Ya dan Hun Li yang telah dibuang, tapi dia tidak mengejar. Dua Daozun bintang 8 bahkan tidak sebanding dengan semut di matanya. Di saat itu juga tangan raksasa yang menghancurkan dua tetua klan Hun menabrak tanah, menyebabkan ledakan hebat dan menciptakan selokan yang tak berdasar muncul di depan mata kelompok Xiaoyan dengan cara yang spektakuler dan menakutkan. Iblis ini masih ganas dengan serangannya. Suedao melihat dua Dao Sheng yang telah sirna dan menelan seteguk air liur. Harus dikatakan, dalam animasinya pasti ada penambahan plot agar lebih seru. Seperti Hun Diao dan temannya menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menghadapi Xiao Xuan sebelum kematian mereka. Setelah itu mata Xiao Xuan mendarat pada sosok Xiaoyan. Xiaoyan langsung tertekan dengan darah mengalir cepat saat dua mata saling bertemu. Xiao Xuan tersenyum, dia melangkah ke depan Xiaoyan dengan nada lembut berkata, "Seseorang dari klan Xiao akhirnya datang. Aku tidak sia-sia menunggu selama bertahun-tahun." Keturunan Xiaoyan menyapa leluhur. Xiaoyan tidak bisa menahan kegembiraan saat mendengar kata-katanya. Dia berlutut di udara kosong dan memberi leluhurnya penghormatan paling dalam dari klan Xiao. Xiao Xuan tertawa, dia memuji nama Xiaoyan dan dengan lembut membantunya berdiri dan menepuk kepalanya. Dia berkata, "Aku merasakan kehadiranmu saat memasuki makam surgawi. Performamu selama ini cukup bagus."
Xiaoyan merasa senang mendapatkan pujian dan evaluasi dari leluhurnya secara langsung. Setelah itu Gu Qiang, Sun Er dan yang lainnya membungkuk hormat kepada Xiao Xuan. Xiao Xuan tersenyum menatap kelompok Gu Qiang dan berkata, "Klan Gumu tidak sepenuhnya melakukan sesuai kesepakatan yang kamu buat denganku saat itu." Gu Qiang dan yang lainnya segera mengeluarkan keringat dingin di dahi saat ditegur. Mereka buru-buru menjawab, "Penantua Xiao Xuan hanya sebagian kecil dari klan yang tidak. Kepala klan selalu mematuhi perjanjian bahkan sampai sekarang." Xiao Xuan tidak berkomitmen. Dia melirik Sun Er. "Garis keturunanmu sangat mirip dengan Gu Yuan." "Gu Yuan adalah ayahku." Sun Er menjawab dengan hormat. "Kamu adalah putrinya. Tidak heran kamu memiliki garis keturunan dewa. Ini sungguh generasi yang lebih menonjol dari sebelumnya." Xiao Xuan mengangguk, matanya menyapu Xiaoyan dan Sun Er. Namun klan Xiaoku masih mendapatkan keuntungan. Wajah cantik Sun Er memerah karena malu setelah mendengar arti perkataannya. Pandangan Xiao Xuan beralih ke Suedao dan menyuruhnya pergi dulu. "Di masa depan kamu akan terus ada di makam surgawi." Suedao senang mendengar ini. Dia menakupkan tangannya dengan hormat sembari berterima kasih. Ada terlalu banyak tubuh energi di makam surgawi ini dan lebih kuat darinya. Namun dengan keberadaan Xiao Xuan, mereka tidak akan berani menargetkannya. Setelah itu dia melesat pergi. Melihat kepergiannya, Xiao Xuan mengajak kelompok Xiaoyan pergi ke kuburannya. Karena makam surgawi dia tidak bisa sering berpergian. "Apa yang kamu lihat sekarang hanyalah bayangan yang telah aku proyeksikan." Keterkejutan langsung terlihat di wajah kelompok Gu Qiang. Hanya bayangan belaka mampu membunuh dua tubuh energi Dao Sheng dengan mengangkat tangan saja. Xiao Xuan kemudian memimpin kelompok Xiaoyan ke wilayah terdalam dari makam surgawi dan akhirnya sampai ke bagian terdalam dari makam surgawi. Xiao Xuan menunjuk ke sebuah tablet batu kuno di depan yang memancarkan aura. Itu adalah kuburan Xiao Xuan. Xiao Xuan menyuruh kelompok Gu Qiang untuk berlatih di luar tablet batu kuno. Tempat ini adalah tempat energi paling padat di makam surgawi. Tubuh energi tidak akan berani memasuki area ini, jadi mereka tidak perlu mengkhawatirkan nyawanya terancam. Sementara Xiaoyan dan Sun Er disuruh Xiao Xuan mengikutinya. Dengan itu Xiao Xuan memimpin memasuki tablet batu kuno. Mereka menghilang saat bersentuhan dengan tablet batu. Begitu Xiaoyan dan Sun Er muncul kembali, mereka berdua melihat rumah kuno yang muncul di depan matanya, dan dia tanpa sadar menjadi sedikit linglung. Tak disangka tablet sederhana dan biasa ini ternyata menyembunyikan tempat yang begitu misterius. Itu memang layak menjadi tempat peristirahatan Dao Sheng puncak. Xiao Xuan berdiri dengan tangan di belakangnya di tengah aula besar di depan. Ada kolam dengan banyak teratai hijau yang tumbuh dan memancarkan sedikit aroma yang menenangkan. "Bisakah kamu memberitahuku tentang situasi klan Xiao?" Xiao Xuan bertanya pada Xiaoyan. Klan Xiao sudah tidak ada lagi, hanya tinggal keluarga Xiao yang ditinggalkan. Xiaoyan menyusun pikirannya setelah mengucapkan kata-kata ini. Setelah itu dia berbicara secara rinci tentang berbagai perubahan tak terduga dari klan Xiao selama bertahun-tahun ini. Xiao Xuan perlahan mengangguk setelah perkataan terakhir. Wajahnya tidak menunjukkan banyak emosi karena sudah menduganya. Meski demikian, masih ada keturunan yang tersisa dan belum mencapai titik putus asa. Xiao Xuan tersenyum dan bertanya pada Xiaoyan apa yang ingin dia ketahui. Xiaoyan bertanya apakah leluhurnya ini masih hidup. Xiao Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata,
Apa yang kamu lihat sekarang hanyalah sisa dari jiwaku. Ketika meninggal, aku telah menginstruksikan beberapa orang untuk membawaku ke makam surgawi. Hanya dengan begitu, aku dapat mengambil formulir saat ini dan menunggu kedatanganmu. Namun ini hanya terbatas pada makam surgawi. Aku akan segera menghilang begitu aku pergi dari sini. Kekecewaan melintas di mata Xiaoyan saat mendengar informasi ini. Dengan klan Xiao saat ini terlalu lemah dan tidak mungkin bertarung dengan klan kuno lainnya. Sementara Xiaoyan dianggap luar biasa bagi mereka. Xiao Xuan menceritakan saat klan Xiao masih ada, dia merasakan garis keturunan Daodi akan segera habis. Xiaoyan harus mengerti jika kekuatan garis keturunan habis saat itu, klan Xiao akan dimusnahkan oleh para musuh. Jadi Xiao Xuan hanya terpaksa mempertaruhkan segalanya setelah berdiskusi dengan para tetua klan. Mereka menggunakan teknik rahasia dan mentransfer sebagian besar kekuatan garis keturunan dalam klan ke tubuh Xiao Xuan. Dia mengerti bahwa ini adalah harapan terakhir dari semua anggota klan. Tapi akhirnya tetap gagal ketika dia mencoba untuk maju ke kelas Daodi. Klan Hun melancarkan serangan diam-diam di saat kritis. Xiao Xuan akhirnya terluka parah dan mati. Xiaoyan terdiam saat mendengar cerita ini dan menegaskan meski itu adalah metode terakhir agar kekuatan garis keturunan tetap ada dan menyelamatkan klan Xiao dari kehancuran, maka tidak ada seorang pun di klan Xiao yang akan menyalahkanmu untuk ini. Xiaoyan menyentuh keningnya dan bertanya jika kekuatan garis keturunan telah habis, mengapa tato klan muncul padaku? Xiao Xuan berkata tato klan Xiao tidak diberikan tetapi dibuat oleh sendiri melalui pelatihan. Dia juga menegaskan 3 perubahan api langit misterius yang dilatih Xiaoyan adalah ciptaannya. Xiaoyan tertegun mendengar ini. Tak disangka metode tersebut diciptakan oleh leluhurnya dan takdir sungguh tidak bisa ditebak. Tentu saja, 3 perubahan api langit misterius yang kau latih masih kekurangan langkah terakhir. Karena kurangnya langkah terakhir ini, kamu tidak dapat membuat tato klan. Xiao Xuan dengan lembut menjelaskan. Kegembiraan segera melonjak di dalam hati Xiaoyan ketika mendengar ini. Matanya menatap Xiao Xuan dengan antisipasi. Xiao Xuan tersenyum melihat kegembiraan Xiaoyan. Dia menegaskan akan menyerahkan langkah terakhir metode tersebut. Namun bahkan jika Xiaoyan membentuk tato klan, sulit untuk benar-benar melepaskannya ke puncaknya tanpa dukungan dari kekuatan garis keturunan. Karena disebut tato klan, pasti ada kekuatan garis keturunan sebagai sumber. Xiao Xuan mengangguk sambil mengamati mata Xiaoyan yang agak murung. Dia tersenyum dan melangkah ke kolam sebelum berjalan ke tengah. Dengan lambaian tangannya, kolam perlahan berputar. Mengikuti pusaran air kolam, banyak cahaya darah perlahan dipancarkan dari tubuh Xiao Xuan. Akhirnya mereka mengikuti kakinya dan memasuki air kolam. Mengikuti banyak sinar darah yang tidak biasa memasuki kolam, air jernih mulai berubah menjadi merah darah seperti genangan darah. Gelombang bau darah yang pekat juga melayang keluar. Energi yang sangat menakutkan juga perlahan terbentuk. Pada saat yang sama, rambut hitam Xiao Xuan mulai memutih secara bertahap. Wajahnya juga menjadi tua. Ekspresi Xiaoyan berubah saat melihat perubahan ini. Dia baru saja akan berbicara ketika Xiao Xuan di atas kolam menggelengkan kepalanya. Dia tersenyum dan berkata, "Saat itu aku menggunakan semua kekuatanku untuk mempertahankan beberapa garis keturunan Daodi. Aku menggunakan banyak teknik untuk menyegelnya. Semua yang aku harapkan adalah untuk sekali lagi menciptakan anggota klan yang memiliki kekuatan garis keturunan. Aku yang sekarang hanyalah jiwa yang tersisa. Yang bisa aku lakukan hanyalah melayang di makam surgawi ini."
Masalah revitalisasi Cleanshu tidak bisa lagi diselesaikan olehku. Namun surga tidak ingin Cleanshuku berakhir. Aku percaya bahwa kamu akan melakukan lebih baik dariku. Xiaoyan merasakan sakit di hatinya ketika dia melihat Xiaoshuan menua. Matanya menjadi jauh lebih lembut. Dia bisa merasakan bahwa leluhur Cleanshu yang memiliki bakat yang mengejutkan telah memikul beban besar. Kekuatan garis keturunan ini juga memiliki sebagian energi yang telah aku segel ketika masih hidup. Keturunanku, semoga kamu akan dapat memenuhi janji yang telah aku buat kepada anggota Cleanshu saat itu. Ini adalah kekuatan garis keturunan Cleanshu. Xiaoyan berdiri di samping kolam darah saat dia berkata, merasakan kekuatan yang menakutkan dari dalam terpancar keluar. Xiaoyan mengepalkan tangannya. Kekuatan semacam ini seharusnya tidak meninggalkan Cleanshu. Xiaoshuan tersenyum. Xiaoyan masuki kolam darah dan mewarisi kekuatan garis keturunan terakhir dari Cleanshu. Xiaoyan melangkah maju, memasuki kolam darah dan akan melakukan yang terbaik untuk Cleanshu.